Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Agatha dari S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan, kekurangan serta manfaat dari minyak zaitun. Nah, di sini saya mengambil produk dari Mustika Ratu. Jadi, minyak zaitun atau olive oil adalah minyak yang didapat dari buah zaitun. Nah, buah ini berasal dari Mediterania. Terus minyak pohon zaitun itu dia berasal dari pohon zaitun yang tumbuh lambat dan memiliki batang keriput serta abu-abu ramping dengan cabang pecah-pecah. Pohon zaitun ini biasanya tumbuh hingga 50 meter habitatnya, dan pohon zaitun ini yang saya mencontohkan itu dia dapat hidup selama 500 tahun. Nah, ciri-ciri dari pohon zaitun ciri-ciri dari buah zaitun ini yaitu kalau masih muda atau masih berparinya itu dia berwarna hijau, bulat, gemuk. Terus ketika sudah masak nanti, sudah matang, buahnya itu akan berwarna kekuning-kuningan. Nah, selanjutnya minyak zaitun ini banyak sekali lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Sementara 1 sendok dari minyak kelapa itu dia mengandung lemak tak jenuh tunggal itu hanya 0,25 mg. Mohon maaf, 0,25 gram. Terus bahkan olive oil ini yang perlu kita ketahui ini dikatakan ini dia bisa 5-10 kali jumlah lemak baik yang diperlukan oleh tubuh. 4% minyak zaitun terdiri dari lemak jenuh, omega 6 dan asam lemak omega 3. Nah, lemak terbanyak ini yaitu asam oleat yang sangat baik bagi tubuh, yang berfungsi untuk membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Olive oil ini memiliki banyak sekali lemak baik dibandingkan dengan minyak kelapa murni. Nah, 1 sendok makan minyak zaitun mengandung sekitar 11 gram lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Sementara 1 sendok dari minyak kelapa itu dia mengandung lemak tak jenuh tunggal itu hanya 0,25 mg. Mohon maaf, 0,25 gram. Terus bahkan olive oil ini yang perlu kita ketahui ini dikatakan ini dia bisa 5-10 kali jumlah lemak baik yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, minyak zaitun itu dikelompokkan menjadi 5 jenis itu berdasarkan proses ekstraksi dan tingkat keasamannya. Yang pertama, jenis minyak zaitun terbaik yaitu adalah ekstrak virgin oil. Jadi ekstrak ini diperoleh langsung dari buah zaitun. Proses perasaannya ini hanya sekali dan kadarnya itu hanya 1%. Lalu yang kedua itu ada minyak zaitun virgin. Nah, jenis ini didapat juga dari perasan pertama, tetapi kadar asamnya itu 3%. Selanjutnya yang ketiga itu jenis vino. Nah, jenis ini didapat dari antara campuran ekstrak virgin dan virgin. Lalu yang keempat itu ada minyak zaitun yang diperoleh dari kombinasi minyak virgin yang telah diolah dan dicampur dengan ekstrak virgin. Selanjutnya itu dinamakan dengan minyak zaitun pure. Selanjutnya yang kelima itu adalah jenis terakhir yaitu light. Jenis ini melalui proses saring dan ini nanti akan mempengaruhi warna dari minyak zaitun tersebut. Selanjutnya, berapa lama sih minyak zaitun itu dapat disimpan? Nah, minyak zaitun itu dia dapat bertahan mulai dari 3 bulan sampai 2 tahun lebih. Meski demikian, kalau misalnya kita sudah menggunakan minyak zaitun ketika sudah dibuka, sudah digunakan, sebaiknya minyak zaitunnya itu langsung digunakan. Jangan lagi disimpan berlama-lama karena akan mengurangi manfaat dari minyak zaitun tersebut. Nah, selanjutnya minyak zaitun itu lebih bagus disimpan pada tempat yang terhindar dari cahaya matahari dan terhindar dari hawa panas.
ingin membeli minyak zaitun, pastikan produk yang kita beli itu sudah terdaftar di BPOM dan pastikan kembali tanggal produksi dari minyak zaitun agar kita bisa mengetahui berapa lama batas pemakaian dari minyak zaitun tersebut. Minyak alami ini sudah populer sejak zaman Cleopatra, sehingga pada zaman sekarang banyak sekali brand yang muncul, salah satunya itu Mustika Ratu. Hanya saja yang perlu diperhatikan, produk dari Mustika Ratu ini sudah ditambah berbagai macam zat tambahan, walaupun dia memang menggunakan produk minyak zaitun yang asli, sehingga minyak zaitunnya sudah tidak murni lagi. Tapi walaupun demikian, minyak zaitun dari Mustika Ratu ini masih banyak memiliki manfaat yang positif ketika digunakan. Minyak zaitun yaitu yang pertama, mengatasi kulit kering, kedua, mengatasi jerawat dan menyembuhkan, ketiga, mengatasi kulit kering dan kusam. Bukan hanya di wajah saja bisa digunakan, tetapi di badan, di daerah badan bisa mencerahkan. Selanjutnya, yang keempat itu, minyak zaitun ini dapat memperlembut atau memperhalus permukaan kulit. Nah, selanjutnya, menurut klaim dari Mustika Ratu ini, dia membuat satu karya lagi, yaitu dicampur dengan biji moje keling. Nah, itu dia berfungsi untuk menjaga kelembutan kulit, terus untuk pijat terbuat dari minyak zaitun serta aromatik esensial, rose dan jasmine oil yang menyegarkan, berguna untuk perawatan kulit, badan, dan untuk pijat. Nah, baik digunakan sebagai pelembab untuk melembutkan kulit yang sangat kering dan bersisik agar kulit tampak halus dan lembut, serta mengandung biji moje keling untuk membantu menyegarkan kulit, cocok untuk kulit sensitif. Nah, selanjutnya cara pakai dari minyak zaitun ini yaitu usapkan merata pada tangan, kaki, dan badan. Selanjutnya baik digunakan sebelum memakai lulur. Nah, untuk hasil yang lebih sempurna, dianjurkan gunakanlah rangkaian zaitun body care Mustika Ratu. Komposisi dari minyak zaitun Mustika Ratu ini, komposisi dari Mustika Ratu minyak zaitun ini, itu dia mengandung oli Eropa atau olive, terus fruit oil, selanjutnya Terminalia barbaria fluorid. Selanjutnya, komposisi dari minyak zaitun ini yang pertama itu mengandung olea Eropa. Nah, ini adalah botol dari Mustika Ratu. Nah, Mustika Ratu ini mengandung olea Eropa atau olive, selanjutnya fruit oil, Terminalia barbaria fluid, Jasminium officinalis atau jasmine, flower oil, Rosa damascus sienna, rose, flower oil, tocopherol acetate. Nah, jadi ini kandungan yang terkandung di dalam Mustika Ratu ini. Serta kandungan dari Mustika Ratu ini terdapat ekstrak melembabkan dan ekstra moisturizing. Dan ini minyak zaitun ini sudah mendapatkan salah satu penghargaan, yaitu pada tahun 2018 sebagai top brand untuk Indonesia. Bukan untuk Indonesia, di Indonesia. Itu dapat ya. Yang kelima itu dapat mengencangkan kulit, dan yang keenam itu dapat meminimalisir pori-pori di wajah. Selanjutnya yang ketujuh itu bisa digunakan di rambut, yaitu menghindari berbagai kerusakan rambut. Selanjutnya yang ke-8 itu dapat menebalkan alis serta memperpanjang bulu mata, melebatkan. Terus yang ke-9 itu dapat memerahkan bibir secara alami. Dan yang ke-10 itu minyak zaitun ini sangat baik digunakan sebagai remover pada saat kita selesai makeup dan ingin menghapusnya. Foto dari Mustika Ratu. Nah, Mustika Ratu ini mengandung olea Eropa atau olive, selanjutnya fruit oil, Terminalia barbaria fluid, Jasminium officinalis atau jasmine, flower oil, Rosa damascus sienna, rose, flower oil, tocopherol acetate. Nah, jadi ini kandungan yang terkandung di dalam Mustika Ratu ini.
serta kandungan dari mustika ratu ini terdapat ekstrak melembabkan dan extra moisturizing. Dan ini minyak zaitun ini sudah mendapatkan salah satu penghargaan, yaitu pada tahun 2018 sebagai top brand. Nah, selanjutnya menurut payung dari mustika ratu ini, dia membuat satu karya lagi, yaitu dicampur dengan biji moje keling. Nah, itu dia berfungsi untuk menjaga kelembutan kulit, terus untuk pijat terbuat dari minyak zaitun serta aromatik esensial, rose dan jasmine oil yang menyegarkan, berguna untuk perawatan kulit, badan, dan untuk pijat. Nah, baik digunakan sebagai pelembab untuk melembutkan kulit yang sangat kering dan bersisik agar kulit tampak halus dan lembut, serta mengandung biji moje keling untuk membantu menyegarkan kulit, cocok untuk kulit sensitif. Nah, selanjutnya cara pakai dari minyak zaitun ini yaitu usapkan merata pada tangan, kaki, dan badan. Selanjutnya baik digunakan sebelum memakai lulur. Nah, untuk hasil yang lebih sempurna dianjurkan gunakanlah rangkaian zaitun body care mustika ratu. Komposisi dari minyak zaitun mustika ratu ini, komposisi dari mustika ratu minyak zaitun ini itu dia mengandung oli Eropa atau olive. Selanjutnya, kekurangan dari minyak zaitun itu, yang pertama dapat menimbulkan jerawat ketika digunakan secara berlebihan. Yang kedua, dapat menyebabkan ruam pada kulit. Yang ketiga, dapat menyebabkan alergi. Nah, ini tergantung dari jenis kulit ya. Kalau misalnya kulit seseorang itu dia sensitif, pasti akan muncul tanda-tanda seperti ini. Sekian hasil penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih.